Hey, buat kalian yang ngaku Juventini sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Juventus kembali gagal mengamankan kemenangan pada matchday keempat Liga Champions 2025-2026 setelah hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Sporting CP di Allianz Stadium Rabu 05 November 2025 dini hari WIB. Hasil ini menambah catatan kurang konsisten Bianconeri di Eropa musim ini meskipun tampil di depan pendukung sendiri. Tim asuhan Enzo Maresca sejatinya tampil dominan dalam penguasaan bola, namun kesulitan menciptakan peluang efektif di kotak penalti lawan. Sporting CP justru mampu unggul lebih dulu pada menit ke-12 melalui aksi Maximiliano Araujo. Pemain sayap asal Uruguay itu melepaskan tembakan mendatar dari sisi kiri yang sempat membentur tiang sebelum masuk ke gawang Michele Di Gregorio. Gol cepat tersebut membuat tuan rumah berada di bawah tekanan. Juventus merespons cepat dan hampir menyamakan skor lewat Dusan Vlahovic di menit ke-17, tetapi sundulannya berhasil ditepis gemilang oleh Rui Silva. 1 menit berselang, sepakan jarak jauh penyerang Serbia itu juga digagalkan oleh kiper asal Portugal tersebut. Sepanjang babak pertama, Juventus terus menekan, namun disiplin lini belakang Sporting membuat tuan rumah frustrasi. Memasuki babak kedua, Maresca memasukkan Federico Chiesa dan Kenan Yildiz untuk menambah variasi serangan. Upaya itu akhirnya berbuah hasil pada pertengahan babak kedua ketika Vlahovic menuntaskan umpan silang Filip Kostic untuk menyamakan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Hasil imbang ini membuat peluang Juventus untuk lolos ke babak 16 besar semakin menipis, sementara Sporting CP tampil solid dan semakin percaya diri menghadapi 2 laga tersisa di fase grup Liga Champions musim ini. Gelandang Juventus, Ton Koopmeiners, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada para Juventini setelah timnya gagal meraih kemenangan atas Sporting Lisbon dalam matchday keempat Liga Champions 2025-2026. Sporting Lisbon unggul cepat lewat gol Maximiliano Araujo di menit ke-12. Namun Dusan Vlahovic berhasil menyamakan kedudukan tidak lama kemudian. Meskipun sejumlah peluang emas tercipta, Bianconeri gagal mencetak gol kedua hingga peluit akhir berbunyi. Dalam wawancaranya bersama UEFA, Koopmeiners mengakui rasa kecewanya dan menilai Juventus sebenarnya pantas menang karena mampu menguasai jalannya pertandingan. Ia menegaskan bahwa hasil imbang ini terasa mengecewakan mengingat timnya tampil solid, agresif, serta menciptakan banyak peluang. Saya minta maaf kami gagal mencetak gol kedua karena kami tahu kemenangan sangat berarti dalam laga ini, ujar Koopmeiners. Ia juga menekankan pentingnya menjaga semangat tim di tengah periode sulit yang dialami Juventus di Liga Champions. Meski belum meraih hasil maksimal, Koopmeiners menilai ada banyak hal positif yang bisa dipetik dari performa mereka melawan Sporting Lisbon. Ia berharap rekan-rekannya tidak larut dalam kekecewaan dan menjadikan hasil ini sebagai motivasi untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Menurutnya, jika Juventus mampu mempertahankan level permainan seperti ini, maka kemenangan akan segera datang dan mereka bisa kembali ke jalur yang benar untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Bek Juventus, Pierre Kalulu, memberikan reaksi tegas usai timnya kembali gagal meraih kemenangan di ajang Liga Champions 2025-2026. Juventus hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Sporting CP di Allianz Stadium. Hasil tersebut menjadi sorotan publik karena Bianconeri di bawah asuhan pelatih baru Luciano Spalletti belum menunjukkan performa yang konsisten.
Sporting sempat unggul terlebih dahulu lewat sepakan Maximiliano Araujo sebelum Dusan Vlahovic menyamakan kedudukan untuk Juventus. Meski mendominasi permainan dan menciptakan lebih banyak peluang, si Nyonya tua gagal menambah gol hingga peluit panjang dibunyikan. Dalam wawancara bersama Sky Sport Italia, Kalulu mengakui kecewa dengan hasil tersebut. Ia menegaskan bahwa Juventus seharusnya bisa menang dan menilai timnya belum cukup efektif dalam memanfaatkan peluang. Kami menginginkan kemenangan hari ini karena kami membutuhkan hasil itu. Kami memiliki banyak peluang, lebih banyak dari Sporting, dan itu sangat disayangkan, ujarnya. Kalulu juga menyoroti kritik tajam yang ditujukan kepada Juventus usai hasil imbang tersebut. Menurutnya, sebagian kritik terasa berlebihan dan tidak mencerminkan kerja keras tim di lapangan. Ia menilai bahwa proses adaptasi di bawah pelatih baru membutuhkan waktu dan meminta publik untuk lebih sabar. Kalulu menambahkan bahwa Juventus terus berkembang secara kolektif dan memiliki tekad besar untuk bangkit di laga-laga berikutnya. Meskipun posisi di grup kini semakin sulit dengan hanya 3 poin dari 4 pertandingan, Kalulu optimistis Juventus masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar jika mereka bisa menjaga performa dan konsistensi dalam 2 laga tersisa. Juventus kembali dibuat cemas setelah striker andalan mereka, Dusan Vlahovic, mengalami cedera dalam laga Liga Champions melawan Sporting CP. Penyerang asal Serbia itu ditarik keluar setelah merasakan ketidaknyamanan pada otot fleksor kakinya. Vlahovic sendiri mengonfirmasi kondisi tersebut usai pertandingan saat diwawancarai oleh Sky Sport Italia. Saya merasakan sedikit rasa sakit di bagian fleksor, jadi saya meminta untuk diganti. Saya tidak tahu apakah pelatih memang ingin mengganti saya atau tidak, tapi saya merasa tidak bisa melanjutkan permainan, ungkapnya. Cedera ini menjadi kabar buruk bagi pelatih Luciano Spalletti yang baru memimpin Juventus setelah pergantian dari Igor Tudor. Absennya Vlahovic bisa membuat lini depan Bianconeri semakin terbatas, mengingat Arkadiusz Milik belum tampil konsisten dan Kenan Yildiz masih minim pengalaman di kompetisi Eropa. Juventus kini tengah menghadapi jadwal padat termasuk laga penting di Serie A akhir pekan nanti serta 2 pertandingan tersisa di fase grup Liga Champions. Spalletti dihadapkan pada dilema besar untuk menentukan alternatif di posisi striker jika kondisi Vlahovic tidak membaik. Klub kemungkinan akan menunggu hasil pemeriksaan medis lebih lanjut guna memastikan tingkat keparahan cedera sang pemain. Cedera ini datang pada momen yang kurang ideal karena Vlahovic baru saja mencetak gol penyeimbang melawan Sporting dan menjadi salah satu tumpuan utama dalam serangan Juventus musim ini. Jika harus menepi cukup lama, Juventus bisa kehilangan ketajaman di lini depan yang selama ini banyak bergantung pada kontribusi Vlahovic sebagai finisher utama dalam skema serangan Spalletti.